Habis ketemuan, Surya Paloh masih samakan frekuensi. AHY ngebet cawapres. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar pertemuan tertutup yang berlangsung lebih kurang 2 jam. Selepas acara, Surya Paloh mengatakan saat ini rencana poros koalisi yang sedang terjalin antara Nasdem, Demokrat, PKS masih terus menyesuaikan frekuensi. Sementara tak berbeda jauh, AHY menyatakan bahwa Demokrat masih terus fokus memantapkan bakal poros koalisi bersama Nasdem dan PKS. Ketika disinggung soal cawapres, AHY mengungkap dirinya sudah mantap untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Sementara Paloh mengatakan belum ada kesepakatan dan justru menyerahkan semuanya kepada capres yang diusungnya Anies Baswedan. Pertarungan semangat anak muda versus pengalaman orang tua yang penuh strategi, itulah agaknya yang terjadi antara AHY dan Surya Paloh. AHY yang bersemangat dan biasanya mendapatkan jalan tol menuju keinginannya, kini harus berusaha ekstra keras menghadapi politikus gaek penuh ambisi dan pengalaman pada diri Surya Paloh. Sangat terlihat ketika AHY hendak mendekat dan merengek-rengek sok mampu, tapi Surya Paloh masih menjaga jarak sambil sedikit menampakkan keraguannya. Ragu pada orang ketinggian kemauan tapi kurang tenaga yang di sampingnya itu. Namun berhubung masih hijau, tampaknya AHY tidak paham akan maksud dari bahasa halus yang disampaikan oleh Paloh tadi. AHY terlalu kepedean, terlalu dungu, atau bahkan mulah tidak paham sama sekali maksud dari Paloh itu. Pasca ditetapkan sebagai calon presiden, entah sudah berapa kali Nasdem menyampaikan bahwa Anies diberikan kewenangan untuk memilih calonnya. Dan ketika di hadapan AHY, hal tersebut diulanginya lagi. Ditambah dengan pernyataan bahwa masih akan menyamakan frekuensi menuju koalisi. Bukankah pernyataan itu bisa diartikan sebagai ketidaksukaannya pada petujuan AHY sebagai cawapres? Bisa jadi yang dianggap sebagai keadaan yang frekuensi belum sama itu disebabkan kengototan Partai Demokrat untuk menjadikan AHY sebagai pasangan Anies. Berbeda dengan Nasdem dan PKS yang sudah punya kesepemahaman. Artinya, frekuensi yang beda itu adanya Demokrat, yang masih perlu banyak komunikasi untuk mencapai kesepakatan, sehingga sekadar untuk mendeklarasikan terbentuknya koalisi pun belum menemukan hati baiknya. Begitulah kalau berurusan dengan orang dan kelompok yang pernah menjadi penguasa, yang kebetulan juga tidak diberikan sifat mawas diri, sehingga belum mampu menempatkan dirinya sesuai keadaan dari zamannya kini, masih merasa sok bisa, sok mampu, dan tak mau berkaca meneliti diri sendiri. Habis ketemuan, Surya Paloh masih samakan frekuensi. AHY ngebet cawapres. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menggelar pertemuan tertutup yang berlangsung lebih kurang 2 jam. Selepas acara, Surya Paloh mengatakan saat ini rencana poros koalisi yang sedang terjalin antara Nasdem, Demokrat, PKS masih terus menyesuaikan frekuensi. Sementara tak berbeda jauh, AHY menyatakan bahwa Demokrat masih terus fokus memantapkan bakal poros koalisi bersama Nasdem dan PKS.
Ketika disinggung soal cawapres, AHY mengungkap dirinya sudah mantap untuk maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024. Sementara Paloh mengatakan belum ada kesepakatan dan justru menyerahkan semuanya kepada capres yang diusungnya Anies Baswedan. Pertarungan semangat anak muda versus pengalaman orang tua yang penuh strategi, itulah agaknya yang terjadi antara AHY dan Surya Paloh. AHY yang bersemangat dan biasanya mendapatkan jalan tol menuju keinginannya, kini harus berusaha ekstra keras menghadapi politikus gaek penuh ambisi dan pengalaman pada diri Surya Paloh. Sangat terlihat ketika AHY hendak mendekat dan merengek-rengek sok mampu, tapi Surya Paloh masih menjaga jarak sambil sedikit menampakkan keraguannya. Ragu pada orang ketinggian kemauan tapi kurang tenaga yang di sampingnya itu. Namun berhubung masih hijau, tampaknya AHY tidak paham akan maksud dari bahasa halus yang disampaikan oleh Paloh tadi. AHY terlalu kepedean, terlalu dungu, atau bahkan mulah tidak paham sama sekali maksud dari Paloh itu. Pasca ditetapkan sebagai calon presiden, entah sudah berapa kali Nasdem menyampaikan bahwa Anies diberikan kewenangan untuk memilih calonnya. Dan ketika di hadapan AHY, hal tersebut diulanginya lagi. Ditambah dengan pernyataan bahwa masih akan menyamakan frekuensi menuju koalisi. Bukankah pernyataan itu bisa diartikan sebagai ketidaksukaannya pada petujuan AHY sebagai cawapres? Bisa jadi yang dianggap sebagai keadaan yang frekuensi belum sama itu disebabkan kengototan Partai Demokrat untuk menjadikan AHY sebagai pasangan Anies. Berbeda dengan Nasdem dan PKS yang sudah punya kesepemahaman. Artinya, frekuensi yang beda itu adanya Demokrat, yang masih perlu banyak komunikasi untuk mencapai kesepakatan, sehingga sekadar untuk mendeklarasikan terbentuknya koalisi pun belum menemukan hati baiknya. Begitulah kalau berurusan dengan orang dan kelompok yang pernah menjadi penguasa, yang kebetulan juga tidak diberikan sifat mawas diri, sehingga belum mampu menempatkan dirinya sesuai keadaan dari zamannya kini, masih merasa sok bisa, sok mampu, dan tak mau berkaca meneliti diri sendiri.